Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Ustadz Pinggiran kali ini akan melanjutkan pembahasan terkait ulama karismatik, ulama muda yang luar biasa. Kalau dulu ada Kiai Zainuddin Imzid dengan julukan sejuta umat, ini ada pemuda yang luar biasa dengan puluhan ribu umat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam melakukan suatu aktivitas apapun itu, baik bersolawatan, bermajlisan, atau mengaji, itu ada daya tarik tersendiri, tidak bisa dibanding-bandingkan satu sama lain. Kita bisa mengambil hikmah dari Al-Karim Gus Ikdam yang mudah-mudahan selalu diberkahi umurnya. Kita melihat dari 3 aspek cara dakwah Gus Ikdam. Pertama, kajiannya beliau, kalau saya amati, adalah kajian-kajian yang sangat ringan dan mudah diterima oleh masyarakat umum. Yang gayanya beliau di dalam menyampaikan materi yang biasa itu, yang umum itu, yang mudah diterima itu, dengan candaan-candaan yang sangat disukai oleh jamaah. Ini adalah salah satu metode yang sangat bagus dan sangat baik menurut kami pribadi. Kemudian ini ada beberapa orang yang mencibir, membuli, bahkan menyakiti beliau, sehingga Gus Ikdam ini seringkali ketika berdakwah menyinggung orang-orang yang membuli beliau. Ini artinya apa? Mungkin kan kapasitas manusia itu tidak sama. Cara berdakwah pun berbeda-beda. Ada yang kelas berat, ada yang kelas menengah, ada yang kelas orang awam. Ketika semua pendakwah itu dinilai oleh netizen, maka tidak ada yang benar akhirnya. Maka saya kira kajian daripada Gus Ikdam ini sangat luar biasa, dapat menyentuh di kalangan umum masyarakat. Bahkan di kelas artis, tokoh-tokoh besar sangat suka dengan kajian-kajian beliau. Mengingat kita paham bahwa banyak ustadz-ustadz viral ya yang tidak bisa menjangkau apa yang dijangkau oleh Gus Ikdam ini. Gus Ikdam itu juga pernah bercerita waktu awal membuka majelisnya itu, dengan cibiran, ngaji opo kok ngaji koyo anak TK, kan begitu. Itu Gus Ikdam sendiri yang mengatakan. Jadi awal-awal beliau itu berdakwah dicibir, direndahkan, diremehkan oleh orang-orang yang mengatakan kok ngaji seperti anak TK. Dan ini kita banyak dengar ini di kalangan masyarakat, ya, apalagi pembuli-pembuli beliau. Ini mengatakan bahwa kajiannya kurang berkualitas. Ada yang mengatakan kajiannya hanya membaca teks dan lain sebagainya, tanpa berpikir bagaimana cara Gus Ikdam untuk menarik jamaah ribuan, puluhan ribu itu dalam satu majelis. Ini bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di Nusantara ini sudah paham semua ke beliau. Bukan masalah kualitas dan isinya sebenarnya, tapi masalah bagaimana dapat mengikat berjamaah, dapat mengikat jamaah untuk berbuat baik. Kita sudah dengar banyak orang-orang yang suka minum, suka ngobat, dan suka apa-apalah yang dilarang oleh agama dan pemerintah bisa selesai atau bertobat barokah ngaji dengan Gus Ikdam.
Jadi saya kira pertama kajiannya walaupun kajian umum, kajian yang ringan, ini sangat menyentuh dan dapat menaubatkan banyak orang. Nah, ini yang mahal saya kira. Kalau semua orang saya kira nih, dengan kapasitas santri sudah ngaji alfiyah atau ngaji kitab-kitab Fathul Mu'in dan lain sebagainya, itu sangat bisa membaca kitab yang dibacakan oleh beliau. Tapi masalahnya bisa nggak membuat hukum yang ada di kitab masuk ke dalam hatinya sehingga dikerjakan? Bisa nggak kira-kira ilmu yang disampaikan itu langsung dicerna dan diamalkan? Itu kan pertanyaannya. Banyak orang bisa ngaji, tapi sedikit yang bisa membuat orang lain sadar dan mengerjakan kajiannya itu. Lah, ini perlu dipahami oleh netizen yang membuli. Kemudian yang kedua, polanya ini. Jadi polanya beliau ini berbeda dengan yang lain. Oke. Caranya lain. Kita kenal dengan majelis sholawat Habib Syekh Sehermania, kemudian Az-Zahir, Az-Zahir, kemudian kajiannya ada sholawat Riyadul Jannah, kemudian ada tipe solo atau sendiri Kiai Anwar Zahid, Kiai Abdus Somad, Kiai Gus Baha, dan lain sebagainya. Ini kan berbeda dengan pola. Dikatakan majelis taklim, tapi ada sholawatannya. Pertama, dikatakan berdakwah saja, ya berdakwah saja, ya di sana ada sholawatan, ada bermacam-macam, sehingga ini membuat atau memantik masyarakat tertarik kepada beliau. Lah, ini kan salah satu metode untuk disenangi terlebih dahulu, kemudian setelah disenangi akan diikuti. Lah, ini dengan pola-pola seperti ini juga dibully dan lain sebagainya. Pokoknya nggak ada benernya memang. Jadi di dalam kehidupan ini, jangankan berbicara, diam saja akan bersalah. Jangankan berbicara, tidur saja itu salah. Nah, itu kalau kita dinilai oleh orang lain. Pola ini sangat luar biasa, polanya beliau ini. Mengkombinasikan dakwah dengan sholawat. Ada yang polanya full sholawat seperti Habib Syekh, itu full sholawat. Ada full pidato ke Anwar Zahid misalkan. Kemudian di Gus Ikdam ini polanya ya ada sholawatnya, kemudian ada dakwahnya, dan juga dipoles dengan candaan-candaan ringan yang menarik. Saya kira candaannya candaan yang menarik. Itu polanya. Kemudian yang ketiga adalah majelisnya. Majelis beliau ini berbeda dengan majelis-majelis yang lain, sehingga saya katakan di video sebelumnya, Gus Ikdam ini insya Allah akan selalu mengaji dengan puluhan ribu jamaahnya. Dikarenakan majelisnya ini, kalau saya lihat berbeda dengan majelis yang lain. Ada tipe majelis sholawat itu yang keliling terus menerus, cuma satu kali di markas, nonton. Ada tipe sholawat yang ada di rumah terus, gitu ya. Dan ini jarang, sulit berkembang yang seperti ini. Ya, kemudian punya Gus Ikdam ini sholawat yang tipe keliling, diundang ya bisa, tapi istiqomah di rumah. Lah, ini yang jarang dimiliki sholawat-sholawat yang lain. Kebanyakan kalau mengadakan sholawat keliling itu banyak jamaahnya, tapi kalau istiqomah di markas itu kadang sedikit.
Lah ini berbeda dengan Gus Ikdam. Gus Ikdam ini ya di rumah sangat banyak jamaahnya, ya di luar juga banyak jamaahnya. Jadi pola-pola yang seperti Gus Ikdam, cara berdakwah seperti ini adalah pola yang modern saya kira. Sekalipun beliau mengatakan kekeramatannya ini barokah atau doa dari mbah-mbahnya, tapi ini adalah metode yang baru, kombinasi dari cara dakwah ulama-ulama yang berbeda-beda yang saya jelaskan tadi. Ada full sholawat, ada full pidato dakwah, ada yang mengkombinasikan itu. Nah, termasuk Gus Ikdam ini yang sukses mengkombinasikannya, sehingga faktanya sekarang beliau itu sangat luar biasa di dalam berdakwah. Antusias masyarakat sangat besar, bahkan pembulinya itu sangat sedikit sekali dibanding orang yang mencintai beliau. Lah, bagi kita ini seharusnya ya harus cerdas, harus paham di dalam menganalisa kajian-kajian atau tempat-tempat dakwah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terkecoh dengan casingnya tapi isinya nggak ada. Nggih, maka itu saya kira analisa terkait pengajian Gus Ikdam yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.